Pernah nggak bapak dan ibu merasa serba salah? Di satu sisi ingin dibantu anak karena usia sudah tak sekuat dulu. Tapi di sisi lain, takut kalau permintaan itu justru membuat mereka terbebani. Banyak orang tua menganggap wajar bila meminta uang kepada anak, karena merasa sudah berkorban sejak mereka kecil. Tapi benarkah begitu caranya menjaga hubungan agar tetap hangat? Tulis di komentar bapak dan ibu sekarang tinggal di kota mana. Dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Senang rasanya bisa berbincang santai seperti ini, seolah duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat sore hari. Kita sering lupa bahwa cinta tidak selalu bisa diukur dengan uang. Saat orang tua meminta terlalu sering, hubungan yang dulu hangat bisa perlahan berubah. Anak mungkin tetap memberi, tapi di dalam hatinya ada rasa canggung bahkan tertekan. Rasa itu tidak muncul karena mereka tidak sayang, tetapi karena cinta yang tadinya tulus mulai dibungkus kewajiban. Saya teringat kisah Pak Raden, seorang pensiunan guru yang sangat dihormati di lingkungannya. Sejak muda, beliau dikenal disiplin dan bijaksana. Namun setelah pensiun, kebiasaan kecil meminta uang tambahan kepada anaknya menjadi hal rutin. Awalnya anaknya memberi dengan senang hati, tapi lama-kelamaan setiap kali telepon ayahnya berdering, muncul rasa khawatir, apakah ini permintaan lagi? Hingga akhirnya hubungan mereka terasa hambar. Bukan karena kurang cinta, tapi karena ada yang berubah dalam cara saling menghargai. Dari kisah itu kita belajar bahwa yang dicari orang tua sebenarnya bukan uang tapi rasa dihargai dan tetap dianggap berharga. Jika ingin anak berbakti dengan tulus, jangan jadikan pemberian sebagai tuntutan, biarkan mereka memberi dari hati. Karena kasih sayang sejati justru tumbuh saat tidak diminta. Bapak dan ibu yang saya hormati sejak anak-anak kecil, mereka melihat kita sebagai sosok yang kuat dan bisa diandalkan. Mereka belajar arti kerja keras dan keteguhan dari cara kita menjalani hidup. Tapi seiring bertambahnya usia, wibawa itu bisa perlahan pudar bila orang tua terlalu sering meminta bantuan materi. Bukan karena uang itu salah, tapi karena cara meminta bisa membuat rasa hormat berkurang. Ada seorang ibu pensiunan yang dulu sangat disegani. Namun setelah hidup sendiri, ia sering meminta uang tambahan untuk hal-hal kecil. Awalnya anaknya memberi dengan ikhlas. Tapi lama-kelamaan setiap kali telepon dari sang ibu masuk, ia mulai ragu untuk menjawab. Bukan karena tidak sayang, tapi karena takut pembicaraan berakhir dengan permintaan. Hingga akhirnya ibu itu menyadari bahwa kehormatan tidak bisa dibeli, tetapi harus dijaga dengan sikap bijak. Ia pun mulai menahan diri, mengatur pengeluaran, dan lebih banyak mendoakan anaknya. Hubungan pun perlahan kembali hangat. Kemandirian di usia senja bukan soal besar kecilnya penghasilan, tetapi tentang menjaga harga diri. Saat orang tua bisa mengatur hidup sederhana tanpa harus meminta, anak-anak justru semakin bangga. Mereka merasa memiliki teladan yang kuat, bukan hanya yang membesarkan mereka tapi juga yang tetap tegar meski usia menua. Mulailah dari hal sederhana, mencatat kebutuhan, memilih mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Bahkan kalimat lembut seperti, "Ayah ibu sudah cukup nak, simpan untuk keluargamu," bisa menjadi pelajaran berharga bagi anak dan cucu. Di balik kesederhanaan kalimat itu, ada keteguhan hati yang membuat keluarga semakin menghormati. Kalau video ini terasa bermanfaat, boleh dibagikan supaya makin banyak orang tua yang belajar menjaga martabat dan kebahagiaan di usia senja. Dukung juga channel ini agar semakin banyak kisah hikmah yang bisa menjadi cahaya bagi keluarga Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya cintai, anak-anak kita hidup di zaman yang penuh tekanan. Biaya hidup tinggi, cicilan rumah, pendidikan cucu, dan kebutuhan sehari-hari sering membuat mereka harus memutar otak setiap bulan. Dalam kondisi seperti itu, bila orang tua sering meminta uang meskipun jumlahnya kecil, bisa menambah beban mental tanpa kita sadari. Saya teringat kisah nyata dari Bu Nani di Depok. Beliau sering meminta tambahan uang belanja kepada anak bungsunya yang baru menikah. Awalnya sang anak memberi dengan kasih, tapi lama-kelamaan setiap kali menerima telepon dari ibunya, muncul rasa cemas. Apakah ini permintaan lagi? Begitulah pikirnya. Hubungan yang tadinya hangat berubah jadi canggung. Bukan karena sang anak kurang sayang, tapi karena hatinya tertekan oleh cinta yang dibungkus rasa kewajiban
Kadang orang tua tidak bermaksud menyulitkan anak, hanya ingin merasa diperhatikan. Tapi bila itu diulang terus, anak bisa merasa bersalah bila tak mampu memenuhi dan tertekan bila harus memaksa diri. Akhirnya, hubungan yang seharusnya menenangkan berubah menjadi sumber kecemasan. Padahal, cinta orang tua seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa tertekan. Kita tentu tidak ingin anak-anak hidup dalam dilema antara bakti dan beban. Karena itu, biarkan mereka memberi dari hati, bukan karena diminta. Ketika bantuan datang dari keikhlasan, keduanya akan merasa bahagia. Tapi ketika muncul karena paksaan, kasih itu kehilangan kehangatannya. Satu kalimat sederhana bisa membuat perbedaan besar. Nak, jangan paksakan diri. Ayah ibu selalu doakan rezekimu lancar. Kalimat ini menenangkan hati anak dan menjaga kehormatan orang tua. Karena doa jauh lebih ringan didengar daripada permintaan, dan jauh lebih kuat dampaknya di kehidupan mereka. Bapak dan ibu yang saya hormati, hubungan antara orang tua dan anak seharusnya tumbuh dari kasih sayang, bukan dari rasa kewajiban. Namun seringkali, tanpa sadar, hubungan itu berubah menjadi urusan uang. Saat orang tua terlalu sering meminta, cinta bisa bergeser menjadi transaksi. Anak tetap memberi, tapi hatinya tidak lagi tenang. Ia memberi bukan karena rindu, melainkan karena takut mengecewakan. Saya teringat kisah Pak Suyatno, seorang pensiunan yang tinggal di kota kecil. Dulu anaknya selalu senang pulang kampung, membawa oleh-oleh dan cerita. Tapi setelah beberapa tahun setiap pulang kampung terasa berat, karena sang ayah selalu menyinggung soal biaya dan kiriman. Akhirnya, sang anak mulai jarang datang, bukan karena kurang cinta, tapi karena takut pertemuan berubah jadi permintaan. Rumah yang dulu penuh tawa perlahan terasa hening dan kaku. Bapak dan ibu, rumah seharusnya menjadi tempat anak-anak kembali dengan hati ringan. Tapi bila setiap percakapan diselimuti permintaan, rumah bisa kehilangan kehangatannya. Hubungan keluarga bukan soal memberi atau menerima, melainkan tentang hadir dan saling menenangkan. Saat kasih sayang berganti angka, kedekatan pun mulai memudar, mulailah mengembalikan makna kebersamaan. Saat anak datang, bicarakan hal-hal ringan, kesehatan, cucu, atau kenangan masa muda. Jika memang ada kebutuhan mendesak, sampaikan dengan lembut tanpa nada menuntut. Ucapkan, kalau ada rezeki lebih, alhamdulillah, kalau belum ayah ibu tetap bersyukur. Kalimat sederhana yang menenangkan hati anak dan menjaga martabat orang tua. Kalau bapak dan ibu sepakat bahwa keluarga adalah tempat saling menenangkan, bukan saling menuntut, tulis kata keluarga hangat di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung channel ini agar makin banyak keluarga yang belajar menjaga keharmonisan dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan ibu yang saya cintai, tidak ada kebahagiaan yang lebih menenangkan di usia senja selain perasaan bahwa kita masih mampu mengurus hidup sendiri. Kemandirian bukan berarti menolak bantuan anak, tapi tentang keyakinan bahwa kita tetap bisa berdiri tegak meski usia terus berjalan. Lansia yang tetap mandiri, meskipun hidup sederhana, biasanya lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih jarang merasa kesepian. Saya pernah bertemu dengan Bu Wati, seorang janda berusia 70 tahun di Semarang. Setiap pagi ia menanam sayuran di pekarangan kecil rumahnya. Sebagian untuk dimakan, sebagian dijual ke tetangga. Penghasilannya tidak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kecil tanpa harus meminta. Ia berkata, "Saya tenang karena masih bisa berbuat sesuatu untuk diri sendiri." Kalimat sederhana itu penuh makna, menunjukkan harga diri dan kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Anak-anak Bu Wati tinggal jauh, tapi mereka sering pulang. Mereka bangga bukan karena ibunya kaya, tapi karena melihat ibunya berdaya. Saat mereka memberi, bukan karena merasa wajib, melainkan karena ingin membalas cinta dengan rasa hormat. Kemandirian orang tua menumbuhkan rasa syukur di hati anak, membuat hubungan terasa lebih indah dan setara. Kemandirian di usia lanjut tidak harus besar. Mulailah dari hal kecil seperti mengatur pengeluaran, menyiapkan makanan sendiri, atau tetap aktif dengan kegiatan ringan. Langkah-langkah sederhana ini menumbuhkan rasa percaya diri dan membuat kita merasa berharga, bukan tergantung. Karena bahagia bukan soal seberapa banyak kita punya, tapi seberapa tenang hati kita menjalaninya. Bapak dan Ibu, ketika kita masih bisa berbuat sesuatu untuk diri sendiri,
Itulah tanda bahwa Allah masih memberi kekuatan. Gunakan kekuatan kecil itu untuk menjaga martabat, bukan untuk memohon belas kasihan. Karena dalam kemandirian, ada kebanggaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada keyakinan lama yang sering tumbuh di hati sebagian orang tua, bahwa ketika anak sudah bekerja, penghasilannya mengandung hak untuk orang tuanya. Pikiran itu muncul karena dulu kita membesarkan mereka dengan penuh pengorbanan. Namun bila dipikir lebih dalam, keyakinan seperti itu bisa menjadi beban yang berat, bukan hanya bagi anak, tapi juga bagi hubungan keluarga. Saya teringat kisah Pak Hasan, seorang ayah berusia 72 tahun. Sejak dulu beliau selalu berkata bahwa anak sulungnya yang bekerja di bank wajib mengirim uang rutin setiap bulan. Awalnya, anak itu memberi dengan senang hati, tapi saat usaha keluarganya sedang sulit, kiriman berkurang. Bukannya memahami, Pak Hasan justru kecewa dan merasa tidak dihargai. Hubungan mereka pun mulai renggang. Padahal anaknya sedang berjuang keras untuk keluarga kecilnya sendiri. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan. Rezeki anak bukanlah hak kita, melainkan hasil jerih payah mereka. Bila mereka memberi dengan tulus, itu adalah bentuk cinta, bukan kewajiban. Dan cinta seperti itu tidak bisa tumbuh bila selalu dipaksa. Saat kita tidak meminta, anak justru akan memberi lebih banyak, karena mereka merasa dihormati dan dicintai tanpa syarat. Kemandirian bukan berarti tidak menerima, tapi tahu kapan harus cukup. Ketika anak memberi, sambut dengan doa dan rasa syukur. Saat belum bisa, doakan agar rezeki mereka dilancarkan. Karena doa orang tua jauh lebih berharga daripada uang yang mereka kirim. Dari doa itulah keberkahan tumbuh, dan hubungan keluarga terasa lebih hangat tanpa beban. Kalau Bapak dan Ibu setuju bahwa cinta dan doa lebih berharga daripada uang, tulis kata ikhlas di kolom komentar. Dukung terus channel ini agar semakin banyak keluarga yang belajar hidup dengan tenang, penuh syukur, dan saling menghormati di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kadang tanpa kita sadari, kata-kata yang keluar dari mulut bisa meninggalkan bekas di hati anak. Mungkin niat kita hanya bercanda, atau sekadar mengingatkan masa lalu. Tapi bagi mereka, ucapan seperti, "Dulu kami yang menyekolahkanmu, sekarang giliranmu membantu," bisa terasa seperti beban. Kata-kata yang diucapkan dengan nada menuntut seringkali lebih menyakitkan daripada diam yang penuh kasih. Saya pernah mendengar kisah seorang anak yang akhirnya jarang pulang kampung. Bukan karena tidak rindu, tapi karena setiap kunjungan selalu diakhiri dengan permintaan. Ia berkata pelan, "Saya sayang ayah dan ibu, tapi setiap kali bertemu saya merasa cinta saya diukur dari jumlah uang yang bisa saya beri." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi menyimpan luka dalam yang tak terlihat. Anak itu mencintai, tapi juga terluka oleh cara cinta itu dituntut. Bapak dan Ibu, cinta sejati tidak butuh pembuktian dengan uang. Anak yang memberi dari hati akan melakukannya dengan bahagia. Tapi bila mereka merasa harus memberi karena takut dianggap kurang berbakti, cinta itu perlahan kehilangan maknanya. Luka di hati anak tidak tampak, tapi bisa bertahan lama, dan tanpa sadar merenggangkan hubungan keluarga. Mulailah dengan menjaga tutur kata. Hindari kalimat yang membuat anak merasa bersalah atau tertekan. Gantilah dengan kata-kata lembut seperti, "Ayah ibu bangga padamu, semoga rezekimu selalu lancar." Kalimat sederhana ini menguatkan hati anak, menenangkan batin orang tua, dan menjaga hubungan agar tetap hangat tanpa rasa saling menuntut. Ingatlah, luka yang datang dari ucapan sulit dihapus, tapi cinta yang datang dari doa akan bertahan selamanya. Doa lembut dari orang tua seringkali lebih ampuh dari 1000 permintaan. Karena kasih sayang sejati tidak butuh suara keras, cukup dengan ketulusan yang tenang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, di usia senja ini setiap langkah dan tutur kita masih menjadi contoh bagi keluarga. Mungkin kita merasa sudah tak banyak berperan, tapi sesungguhnya anak, menantu, bahkan cucu terus memperhatikan cara kita menjalani hidup. Mereka belajar bukan dari banyaknya nasihat, tapi dari sikap dan keteladanan yang mereka lihat setiap hari. Saya teringat kisah Bu Aminah, seorang nenek berusia 73 tahun yang tinggal bersama anak dan menantunya. Awalnya hubungan mereka hangat, namun perlahan mulai renggang karena Bu Aminah sering meminta uang tambahan. Menantunya mulai menjaga jarak, bahkan cucu-cucunya enggan diajak berbelanja karena takut dimintai uang jajan. Suatu hari, Bu Aminah menangis sendiri.
Ia sadar, kebiasaannya meminta membuatnya kehilangan wibawa. Sejak itu, ia berubah, berusaha mandiri, hidup sederhana, dan menyambut keluarga dengan senyum, bukan permintaan. Perlahan, kehangatan pun kembali. Bapak dan Ibu, teladan sejati tidak diukur dari banyaknya harta, tapi dari sikap bijak dalam menjalani hidup. Ketika kita mampu menahan diri, hidup sederhana, dan tetap bersyukur, anak menantu akan lebih menghormati, cucu pun akan bangga. Mereka akan berkata dalam hati, kakek dan nenekku mandiri meski sudah tua. Itulah warisan yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Mulailah dari hal kecil. Saat anak ingin memberi, ucapkan, ayah ibu sudah cukup nak. Simpan untuk keluargamu. Kalimat sederhana ini menenangkan hati anak, mengajarkan menantu tentang hormat, dan memberi cucu pelajaran tentang kemandirian. Dari cara kita bersikap, mereka belajar tentang kebijaksanaan hidup tanpa perlu banyak kata. Kalau bapak dan ibu setuju bahwa teladan yang baik lebih berharga dari harta, tulis kata teladan di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung channel ini agar makin banyak keluarga yang belajar menemukan kedamaian dan kebijaksanaan di usia senja. Bapak dan ibu yang saya hormati, seringkali kita merasa tenang saat melihat anak-anak sudah mapan. Ada perasaan lega, seolah masa tua tak perlu lagi dikhawatirkan. Tapi hidup ini penuh perubahan. Rezeki yang hari ini lapang, bisa saja esok diuji. Karena itu, menggantungkan hidup sepenuhnya pada penghasilan anak bukanlah jaminan kebahagiaan, justru bisa membawa kekecewaan bila keadaan berubah. Saya teringat kisah Pak Mardi, seorang ayah berusia 68 tahun. Ia bangga karena anak sulungnya bekerja di perusahaan besar dan selalu mengirim uang setiap bulan. Tapi saat pandemi melanda, perusahaan tempat anaknya bekerja tutup dan kiriman pun berhenti. Pak Mardi panik karena selama ini ia tak menyiapkan apa-apa. Dalam keheningan malam, barulah ia sadar, bukan anaknya yang salah, melainkan kebiasaannya sendiri yang terlalu bergantung. Sejak itu, ia belajar menata ulang hidupnya, menanam sayur di pekarangan, mengatur keuangan, dan mulai menikmati hasil kecil dari tangannya sendiri. Bapak dan ibu hidup mandiri bukan berarti menolak kasih anak, tapi menjaga keseimbangan antara menerima dan berusaha. Ketika kita masih mampu melakukan sesuatu, sekecil apapun, lakukanlah dengan ikhlas. Saat anak melihat kita tetap berdaya, mereka akan merasa bangga dan lebih ingin membantu tanpa diminta. Karena yang membuat anak tenang bukan orang tua yang banyak meminta, tapi yang tetap kuat meski dengan sederhana. Ketenangan sejati di usia senja tidak datang dari banyaknya uang, tapi dari hati yang tahu cara bersyukur. Saat kita percaya bahwa rezeki datang dari Tuhan, bukan dari manusia, maka hidup terasa ringan. Anak-anak pun akan lebih menghargai dan merasa diberkati dengan kehadiran kita yang bijaksana dan tenang. Bapak dan ibu, jangan biarkan ketenangan di masa tua tergantung pada isi rekening anak. Karena sandaran terbaik bukanlah harta mereka, melainkan doa dan hati yang ikhlas menerima setiap ketentuan. Disitulah letak kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Bapak dan ibu yang saya cintai, setiap tindakan kita di masa tua sedang menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Anak-anak, menantu, dan cucu melihat bagaimana kita bersikap terhadap hidup. Bila kita memilih untuk tetap bersyukur, tidak meminta, dan mendoakan dengan tulus, mereka akan belajar arti kebahagiaan sejati. Tenang dalam kesederhanaan, dan damai dalam keikhlasan. Saya teringat kisah Pak Rohim, seorang kakek berusia 75 tahun di Jawa Tengah. Meski hidupnya sederhana, beliau tidak pernah meminta uang dari anak-anaknya. Setiap kali cucu datang, ia selalu berkata, "Nak, belajarlah rajin. Jangan menyusahkan orang tuamu. Cukup doakan kakek sehat." Kata-kata itu membekas dalam hati cucu-cucunya. Kini, setelah dewasa mereka berkata, "Kami tidak mewarisi harta dari kakek, tapi kami mewarisi keteguhan dan doa yang menenangkan." Itulah warisan sejati, bukan berupa materi, tapi keteladanan hidup yang akan dikenang selamanya. Bapak dan ibu, doa orang tua adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Seringkali doa lebih ampuh daripada uang yang diberikan. Anak yang sedang terjatuh bisa bangkit karena doa yang tulus. Rezeki yang tersendat bisa mengalir karena restu dari hati orang tua yang ridha. Saat kita berhenti menuntut dan lebih banyak mendoakan, hubungan dengan anak pun menjadi lebih hangat dan penuh keberkahan.
Coba ucapkan dengan lembut. Nak, semoga Allah mudahkan jalanmu. Kalimat sesederhana itu mampu menghapus lelah dan menggantinya dengan semangat. Karena cinta orang tua tidak diukur dari banyaknya permintaan, melainkan dari ketulusan doa yang mengiringi setiap langkah anak-anaknya. Kalau bapak dan ibu sepakat bahwa doa adalah warisan paling berharga, tulis kata doa terbaik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bapak dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.